Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, saya masih meneruskan tentang bab as-sidqu, yaitu bab tentang kejujuran. Ini hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu hadis yang ke-6. As-sadisu an Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay'ani bil khiyari malam yatafarraqa wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bay'ihima muttafaqun alaihi. Hadis ke-6 ini ya, walaupun ini sekilas menceritakan tentang jual beli, tapi pada poinnya adalah masih berkenaan, hadis ini berkenaan dengan kejujuran. Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyar, penjual dan pembeli al-bay'ani itu diberikan keleluasan untuk memilih malam yatafarraqa, selagi dia itu belum berpisah dari tempat jual beli itu, terjadi tawar menawar, memilih barang dan lain sebagainya. Maka ketika kita penjual dan pembeli itu masih tawar menawar, ada pihak ketiga nggak boleh gitu ya. Sebelum ini diputuskan udah selesai tawar menawarnya atau memilih barang yang ingin dijual dan dibeli oleh seorang pembeli. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Nah, ini yang penting di sini, di sini. Jika keduanya itu bersifat jujur dan transparan, bayyana, menjelaskan kebaikan dan kejelekan dari barang yang dijual itu, burika lahum fi bai'ihima, maka jual beli yang dilakukan itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dilandasi dengan jujur dan transparan terhadap apa yang dijualnya. Wa in katama wa kadzaba, tapi apabila di antara salah satu pihak itu atau keduanya itu saling menutupi dan berbohong, berdusta, muhiqqat barakatun bai'ihima, maka akan hilanglah keberkahan dari proses jual beli itu, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Jadi yang ditekankan di sini adalah karena ini menerangkan tentang bab kejujuran, bukan jual belinya tapi sifat jujur terhadap apa yang dilakukan oleh kedua pihak, antara penjual dan pembeli. Dari hadis ini dapat dibagi 4 kategori orang di dalam berjual beli. Artinya kedua belah pihak itu, ada satu pihak itu haknya pembeli, di pihak lain adalah haknya penjual. Yang pertama adalah di mana keduanya mempunyai hak yang sama, yaitu apa? Memilih, ya. Memilih atas barang yang dijual. Yang kedua itu hanya pembeli yang hak memilih, menentukan apa yang mau dibeli, itu boleh. Yang ketiga juga haknya yang menjual, karena memang yang mau dijual hanya itu. Dan yang keempat adalah mempersyaratkan. Jadi kedua belah pihak mempersyaratkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
al muslimuna ala surutihim illa syarton halal haraman au haraman halal. Jadi orang-orang Islam itu di dalam transaksi jual beli itu boleh mempersyaratkan, kecuali syarat itu adalah yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu jadi dari hadis ini bisa dapat kita ambil satu garis besar bahwasanya kejujuran itulah tetap yang mendasari sebuah transaksi. Ibu bapak hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, dari 6 hadis yang sudah saya sampaikan, ada, kalau dapat kami simpulkan, ada beberapa bentuk kejujuran. Yang pertama adalah asidku an-niyah wal azm. Jadi jujur niat dan kemauan, itu yang pertama. Kenapa? Karena kejujuran itu harus dilandasi dengan niat dan kemauan. Kalau niatnya tidak ada, maka hal itu tidak akan terjadi. Ya. Mau tapi nggak niat gitu. Jadi kalau di dalam sebuah pekerjaan itu kita tahu bahwa niat itu adalah dari segala sumber, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap perbuatan itu adalah tergantung pada niatnya. Apa yang akan kita niatkan di dalam perbuatan itu. Maka kalau niatnya baik, maka akibat dari apa yang kita lakukan itu akan menjadi satu kebaikan. Kemudian yang kedua, bentuk kejujuran yang kedua adalah asidku al-lisan, yaitu jujur dalam perkataan. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, idmanu li sitatun admanu lakumul jannah. Jadi jaminlah kepadaku 6 perkara diri dari kalian, niscaya akan masuk surga. As-saddaqu idza hadastum. Yang pertama adalah jujurlah ketika kamu berkata, atau ya berkata, hadastum. Ketika kita ngobrol, ngomong-ngomong gitu, ya semuanya harus dilandasi atas kejujuran. Wa aufu idza wa'adtum, memenuhi janji. Kemudian wa'adu ila atmantum, amanah apabila diberi kepercayaan. Wa ahfidu furujakum, kita menjaga harga diri, kemaluan, ya. Wa ghaddu absarakum, kemudian menjaga mata kita, penglihatan kita. Dan yang terakhir, waqufu aidiyakum, yaitu tahanlah tangan kalian, ya, dari hal-hal yang nggak jahil, ya. Jahil, mutil dan seterusnya. Kemudian bentuk kejujuran yang ketiga adalah asidku al-wa'd, yaitu jujur ketika berjanji. Hadis yang sangat populer, ayatul munafiki salasun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Jadi hadis yang sangat populer itu. Jadi janganlah kita sampai menjadi kategori 3 ciri tersebut, ya. Na'udzubillah min dzalik, yang dinamakan kategori termasuk orang-orang yang munafik, ya. Itu 3 ciri, yaitu
berkata dusta, berjanji ingkar, percaya tapi berkhianat. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian yang keempat adalah asidku al-muamalah, jujur dalam bermuamalah. Yaitu tadi salah satunya yang barusan hadis yang terakhir itu tentang jual beli, dan tidak hanya jual beli saja, berkeluarga, bertetangga dan lain sebagainya. Dan yang bentuk kejujuran yang kelima adalah asidku al-hal, yaitu jujur dalam berpenampilan sesuai kenyataan. Ya, jangan kadang-kadang kita itu berpenampilan tapi tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya yang memang kita lakukan dalam sehari-hari, tapi hanya untuk casingnya saja biar terlihat bagus di pandangan orang lain, tapi sejatinya di dalamnya bermakna ganda, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Itulah Bapak dan Ibu jamaah sekalian, dari bab asidku yang mampu dan bisa saya sampaikan.